Saya izin share screen dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah, bersyukur pada malam hari ini ya, kita bisa dipertemukan kembali setelah sebulan lamanya kita mengawali dengan niat bersama untuk terus ya mengkaji bagaimana Al-Quran ya, berbicara tentang berbagai macam sisi kehidupan kita, tidak menyisakan sedikit pun ya, termasuk yang besar dan yang kecil ya. Dan pada malam hari ini kita juga sudah memasuki bulan Rajab ya, salah satu bulan yang dimuliakan, dan berarti sebentar lagi kita menjelang bulan suci Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita semua ya untuk bertemu dengan bulan tersebut ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, memang sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustadz Sofan, bahwa ketika kita ditanya ya masih cinta nggak dengan Rasulullah ya, insya Allah semua jawabannya masih ya. Namun kita seringkali perlu menanyakan kembali ya pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sudah ada, sudah permanen ya, demi sebuah pembaharuan ya, pembaharuan yang akan membuat kita punya rasa yang lebih kuat ya, juga punya semangat yang tidak akan pernah mereda ya. Dan kita ingin bagaimana Rasulullah SAW itu hidup membersamai kita dengan cara ya terus kita baca sejarah kehidupan beliau, dan juga bagaimana Allah menceritakan kepada kita di dalam ayat-ayat Quran tersebut. Karena waktu yang juga memang tidak akan pernah cukup ya untuk terus mengkaji berbagai macam arahan ya, baginda Rasulullah SAW kepada kita semua, maka kita akan coba batasi ya dengan koridor ayat-ayat Quran yang insya Allah ini menjadi ekstrak ya, bagaimana Allah menceritakan kehidupan para nabi itu dengan sangat efisien. Yang penting-pentingnya yang akan menjadi pedoman itu disampaikan, tapi yang warna-warninya, ya pemanis-pemanisnya kita bisa dapatkan di literatur yang lainnya. Nah begitu juga pada malam hari ini kita akan coba mengenali kembali ya bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ini dari sisi Al-Quran. Nah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, memang ada istilah tak kenal maka kenalan ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Atau juga nanti gara-gara kurang mengenali jadi kurang mencintai ya. Saya kira ini fenomena yang kita rasakan semua ya, bagaimana ketika seseorang itu mengenal bagaimana perjuangan orang tuanya, tentu akan dirasakan ya, sebanyak apapun upaya-upaya kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang tua, itu tidak akan mampu membalasnya. Ketika apa? Ketika orang tersebut memahami bagaimana perjuangan seorang ibu antara hidup dan mati, ya, melahirkan dirinya. Ini karena mengenali bagaimana perjuangannya lah, ya, maka orang akan bisa menghargai, menyayangi, mencintai orang tuanya. Ya. Sehingga Allah selalu
menyebutkan berurutan ya antara iman kepada Allah dengan birrul walidain. Nah, begitu juga kita ya, agar kita semangat ya untuk terus mencintai Rasulullah SAW, memang kita perlu ya merasakan kembali bahwa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana hidayah keimanan itu sampai kepada kita. Sampai kepada kita yang berjarak ya sangat jauh, baik secara domisili ataupun secara waktu. Ya. Allah menurunkan ya Al-Quran dan mengutus Nabi terakhir itu di suatu daerah yang pada saat itu la syai' ya, tempat yang bukan apa-apa dan tidak diminati, di gurun pasir, bayangkan. Ya. Tapi kok bisa hidayah itu menyebar ya, menyebar terus sampai ke tempat kita ini ya, yang jaraknya sangat jauh, secara waktu juga sangat jauh ya, sampai juga. Dan tidaklah orang itu mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, maka insya Allah kehidupannya itu akan dipenuhi dengan cahaya, akan terang benderang, kemudian merespon dengan benar terhadap apa yang menjadi takdir hidupnya, itu karena ada hidayah dan petunjuk dari Allah. Nah, inilah kenikmatan yang terbesar yang harus kita rasakan benar-benar ya, sehingga ketika kita merasakan ini adalah kenikmatan yang paling besar, maka kita akan sangat menghormati, mengapresiasi, dan mencintai mereka yang menghantarkan kenikmatan terbesar ini sampai kepada kita. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salah satu ungkapan atau pertanyaan dari salah seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Hisham radhiyallahu anhu ya, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sih ya keseharian, bagaimana sih ya akhlak ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan jawabannya Aisyah balik bertanya gitu. Apakah kamu baca Quran? Iya, saya tentu saya baca gitu ya. Tentu saja baca ya. Ya. Kata Aisyah, ya itulah ya. Jawabannya begitu ya, apakah kamu baca Quran? Iya gitu. Tapi Sa'id bin Hisham nanya lagi, kekeh gitu. Bagaimana sih karakter Rasulullah ya? Nah, barulah Aisyah memperjelas ya dengan jawaban kana khuluquhu Al-Qur'an. Jadi akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Disebut khuluq ya. Disebut khuluqun itu adalah sesuatu yang menjadi karakter, menjadi kebiasaan dan melekat. Sehingga kalau kita ingin mengenal Rasulullah SAW, memang kita harus baca Quran, kita harus mengkaji Al-Quran. Saat ada perintah, saat ada larangan, sebetulnya di situ ada implementasi dari bagaimana Rasulullah mengamalkan ayat-ayat itu dalam kesehariannya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jadi mengenali perjuangan orang-orang yang menghantarkan hidayah kepada kita, itu akan menghasilkan cinta dan sayang. Jadi mengenali perjuangannya. Nah, inilah yang poin yang ingin kita coba diskusikan, kita bahas ya. Dan diawali dari bagaimana Allah yang mendeskripsikan ya, menjelaskan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. Di dalam surat Al-Qalam ya, ayat keempat ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Insyaallah ini hafalan kita semua. Surat Nun ya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Memang terjemahan biasanya karena bahasa ya, keterbatasan bahasa, kadang-kadang kurang makjleb gitu. Kadang-kadang kurang makjleb ya. Sehingga butuh kita analisa, butuh kita teliti bagaimana
pilihan ya, kata yang Allah berikan di dalam ayat tersebut. Nah, sahabat-sahabat, di ayat ini kita sudah kenal dengan inna yang memberikan penekanan, ya, dan sesungguhnya kamu, wa innaka, sesungguhnya kamu, berarti ini ada penegasan, penguatan yang menghilangkan keraguan. Ya. Inna itu huruf yang berfungsi untuk izalatus syak, ya, menghilangkan keraguan. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la'ala. La'ala ini ada dua kata, ya. Ada la yang artinya juga taukid, ya, penegasan dan mengukuhkan. Kemudian ala, ini kata yang keduanya ala, biasa diartikan atas gitu ya, ala ini. Kemudian khulukin sendiri ketika tidak ada tambahan sifat, ya, azim, khuluk itu sudah mengandung pengertian budi pekerti yang luhur dan watak yang terpuji. Itu khuluk, ya. Itu khuluk. Ya. Sebelum ditambahi azimnya itu, ya. Nah, sahabat-sahabat, coba kita lihat dengan ala, ya. La ala itu sudah la-nya peneguhan, kemudian ala itu di atas, ya. Di atas apa? Di atas budi pekerti yang luhur, di atas watak yang terpuji. Memang luar biasa, ya. Ketika kita kenal siapapun yang punya karakter yang terpuji, ya, maka Rasulullah itu di atasnya. Ada orang yang dari sisi hartanya sangat dermawan, Rasulullah di atasnya. Ya, ada orang yang kepada keluarganya sangat baik, Rasulullah di atasnya. Gitu. Ya, itu pengertian la'ala. Ya, la'ala itu seperti itu. Nah, ditambah dengan penyebutan khulukin yang tadi kita bahas, khuluk sendiri ini mengandung pengertian budi pekerti yang luhur, ya. Sebelum diberikan sifat azim, ya, yang agung. Nah, apalagi ketika ditambah dengan, ya, sifatnya adalah azim, yang agung gitu. Kalau ada seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang memuji, ya, memuji kepribadian seseorang, maka itu nggak main-main pujiannya. Pujiannya nggak main-main gitu. Beda kalau sesama kita, ya, kita kagum, kita memuji kepada seseorang gitu ya, yang sesama kita gitu. Ya itu B aja, ya, biasa aja. Tapi ini seorang tokoh besar, ya, memuji, ya, seseorang, berarti itu kebayang, ya, yang Maha Agung memberikan sifat agung gitu. Beda jelas nilainya, ya. Kemudian sahabat-sahabat, kita juga perlu tahu bahwa ketika Allah memilihkan, ya, jenis katanya itu dengan tanwin, ini tanwin khulukin, itu berbeda dengan ketika kita membaca dengan alif lam. Ya. Beda gitu. Meskipun pengertiannya sama. Al-khuluk dengan khuluk, yang dengan khulukin itu sama. Maknanya adalah budi pekerti yang luhur. Ya. Tapi ketika dibuat dengan bentuk tanwin, berarti ini adalah sesuatu yang general, sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang asing gitu ya, sesuatu yang belum diketahui, atau menunjukkan sesuatu yang sangat agung gitu. Bayang ya, ada berapa kali penekanan, ya, ada kemudian saking apa ya, nggak biasanya gitu ya, akhlak Rasulullah itu, maka dengan bentuk tanwin, khulukin gitu. Kalau dengan alif lam kita sudah pernah kenal dan yang begitu biasa gitu. Dengan al-khuluq itu. Sehingga tidak aneh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika musuh-musuhnya
Mereka orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah SAW sampai mau membunuhnya gitu. Tapi tetap urusan amanah, urusan menitipkan barang yang berharga, itu yang dipilih adalah Al-Amin, ya. Rasulullah SAW, meskipun bermusuhan gitu. Ini kan anomali, ya. Ini yang dimaksud salah satu contohnya khuluqin ini. Ya. Ya, Rasulullah kepada musuhnya saja seperti itu, ya tetap amanah, gitu ya, tidak mengkhianati kepercayaannya. Gitu. Bagaimana kepada para sahabatnya? Bagaimana kepada umatnya yang beriman yang dia cintai? Bagaimana kepada sahabat? Bagaimana kepada keluarganya? Ya. Sehingga Anas bin Malik pernah bercerita, ya, saya ini selama 10 tahun menjadi asisten rumah tangganya Rasulullah SAW, itu tidak pernah sekalipun mendengar ungkapan celaan terhadap apa yang saya lakukan gitu. Nggak pernah itu Rasulullah mencela gitu. Juga Rasulullah tidak pernah mengomentari ketika saya tidak melakukan sesuatu gitu. Ya. Bukan marah ya, tapi komentar gitu. Komentar itu karena dilakukan atau tidak dilakukan, itu komentar. Itu nggak pernah, kata Anas bin Malik. Itu yang khuluqin azimnya. Makanya ya kita harus membangun cinta kepada Rasulullah SAW ini, karena insya Allah ketika kita bertemu di surganya, ya, itu akan Allah pertemukan. Salah satu kenikmatan di surga itu, ya, itu bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita hanya sempat baca sejarah hidupnya gitu ya. Nanti ketemu Umar yang begitu gagah, ya, semua takut kepadanya, setan juga takut kepadanya. Ini ketemu Umar, oh Anda Umar ya, cerita gitu ya. Ya, gimana cerita waktu masuk Islam? Bayangkan ketika Allah mempertemukan kita dengan ya manusia yang paling mulia, yang Allah puji, yang Maha Agung pun memuji keagungan akhlaknya. Nah, ini tentu saja sangat banyak ya. Contoh-contoh ketinggian akhlak Rasulullah itu sangat banyak ya, bertebaran. Nah, silahkan nanti kita coba baca lagi, ya, kita ulang lagi, ya, kita resapi dan bayangkan suasana itu gitu. Ketika hari ini terjadi seperti itu. Ya. Ya, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dan bagaimana Allah mengajarkan ya akhlak yang sangat terpuji itu kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, tentu saja Al-Quran yang Allah turunkan, ya, target utama dan pertamanya adalah Rasulullah SAW, dan di situ Allah juga menceritakan bagaimana pendidikan karakter yang terjadi kepada para nabi. Bagaimana perjuangan para nabi itu. Bagaimana keteguhan, kesabaran, keistiqomahan para nabi itu. Maka disitulah Rasulullah mengambil berbagai macam panduan arahan yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan keseharian beliau. Jadi dimulai dari para nabi itu, al-anbiya. Dan kita ini adalah umatnya yang juga diamanahi untuk melanjutkan risalahnya. Tentu saja jangan kemana-mana mengambil role modelnya itu. Ya. Bacalah, ambillah Rasulullah SAW sebagai role model kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ayatnya sudah mengatakan begitu. Uswatun hasanah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika Allah menyampaikan berbagai macam kisah ya, para nabi itu, salah satunya di surat Hud ya. Ini surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW mengalami amul huzn ya, tahun duka cita. Jadi mulai diturunkan dari surat Yunus, kemudian Hud dan surat Yusuf.
Ini surat yang dinamai dengan nama Nabi, dan kontennya, tema utamanya, memang perjalanan para Nabi itu. Nah, hampir di akhir surat Hud, kemudian Allah sampaikan di ayat ke-120-nya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah dari para rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang akan meneguhkan hatimu. Yang dengannya, dengan kisah-kisah itu akan memberikan keteguhan. Ya, nusabbitu bihi fu'ad. Jadi itulah kenapa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Meskipun banyak sejarah kita baca dalam Al-Quran, tapi bukan kitab sejarah, tapi kitab yang litasbit, kitab yang akan memberikan keteguhan, kitab yang ketika kita baca ceritanya, sejarahnya itu, ya, yang harus kita cari adalah bagaimana kisah itu akan memberikan keteguhan kepada kita. Bukan penasarannya itu dengan 5W1H-nya gitu. Siapa saja yang terlibat, kapan waktunya, di mana. Itu kepo ya, kita semua kepo dengan embel-embel ya cerita seperti itu, 5W1H-nya ya, yang seringkali banyak yang tidak memberikan tambahan manfaat. Dan Allah dengan gaya penyampaian kisah itu tujuannya adalah untuk memberikan tasbit, peneguhan. Jadi jangan samakan Al-Quran dengan kitab sejarah. Di bagaimana dalam sejarah itu ada urusan psikologis, bagaimana dalam sejarah itu juga ada tema-tema sosial, ada kesombongan, ada keserakahan, gitu ya. Itu yang sebetulnya pengalaman itu, ya, pengalaman tentang psikologis manusia, emosi manusia, gitu, itu akan senantiasa abadi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Bisa dibayangkan bagaimana saat perang Badar terjadi, ya, yang kita tahu dari sejarah itu kita baca dengan sangat fenomenal ya. 1:3 kok bisa menang gitu ya. 1:3 bisa menang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tapi kita tahu surat yang mengomentari, memberikan catatan terhadap perang Badar itu kan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Ayat pertamanya apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Bukan cerita tentang perangnya, bukan cerita tentang Allah itu menurunkan para malaikatnya, tapi cerita tentang adanya friksi, adanya percekcokan di antara para sahabat terkait dengan ghanimah, terkait dengan kue perjuangan. Gitu. Nah, ini kan hal yang akan selalu abadi terjadi lagi, gitu. Ya. Para sahabat saja mengalami begitu, gitu ya. Apalagi nanti organisasi dakwah yang beda-beda kualifikasinya, ya, kualitas keimanannya beda-beda. Berarti ini harus kita waspadai dalam perjalanan perjuangan itu. Ya. Nah, Rasulullah mengambil itu. Ya. Bagaimana kisah ini di surat Al-Ahqaf ya. Ya, Allah sebutkan tentang mengambil kesabaran itu dengan cerita dari ulul azmi. Fasbir, maka bersabarlah kamu, kama sabara ulul azmi minar rusuli. Sebagaimana kesabarannya ulul azmi dari para rasul. Jadi ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Kemudian ada levelnya lebih tinggi lagi, yaitu ulul azmi. 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Berarti ini ada penekanan lagi ya, supaya kita baca kisah kehidupan ulul azmi ini, dan di situ syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang
menunjukkan betapa sabarnya mereka, betapa sabarnya dan teguhnya mereka. Nah, ini yang ketika Rasulullah mengalami goncangan dalam kehidupannya, Allah mengirimkan kisah-kisah para nabi itu, kisah para nabi. Sehingga ketika ada sahabat yang nggak kuat ya dengan tekanan kehidupan yang dialaminya gara-gara masuk Islam, gara-gara beriman, datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah setelah mendengar keluhannya, dengan jawaban yang tenang gitu ya, beliau menyampaikan kisah di surat Al-Buruj tentang orang-orang beriman yang dibakar hidup-hidup, kemudian ada yang digergaji setengah badannya gitu ya. Itu kan jawaban yang akan memberikan, oh iya, ternyata bukan sekarang aja begitu. Tapi memang sunatullahnya begitu orang berjuang itu ya. Meskipun kita selalu berdoa semoga ya Allah tidak bebankan kepada kita ya ujian yang kita nggak sanggup untuk menanggungnya ya. Selalu kita doa seperti itu. Ya semoga kita doakan ya para pimpinan dakwah, organisasi dakwah itu yang sedang Allah uji dengan ujian yang lebih berat, ya, senantiasa Allah jaga, Allah berikan tambahan kesabaran, keteguhan, dan juga keluarganya Allah jaga, insya Allah. Nah begitu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi ini pentingnya kita ya membaca ulang ya, kisah para nabi itu, dan lebih khusus tadi estafetanya itu ya, sumber utamanya dari kehidupan Rasulullah SAW. Karena secara bahasa antara kita dengan Rasulullah SAW itu beda tipis ya. Nabi itu artinya pembawa berita, ya, pembawa berita, berita tentang Allah, berita tentang alam semesta, berita tentang musibah, berita tentang nanti hari pembalasan, yaumul hisab, berita tentang surga dan neraka. Ya, itu nabi. Ya. An-naba itu juga berita. Beda dengan khobar ya. Kalau khobar semua termasuk ya ke dalamnya. Mau yang penting, mau yang nggak penting. Ya, mau yang kita tonton di TikTok ya, yang cuma joget-joget, ya, mau tentang apa ada yang viral ya, influencer yang sekedar apa namanya makan buah salad nggak bisa gitu ya. Itu khobar semua ya, itu khobar ya. Nah sedangkan an-naba itu adalah berita penting, berita yang besar, itu an-naba. Nah nabi adalah pemberi kabar atau pembawa kabar, itu nabi ya. Jadi tugasnya menyampaikan kabar-kabar penting ya. Hanya menyampaikan aja ya. Tapi menyampaikan juga ini butuh seni ya. Ada metode menyampaikan supaya nyampe itu gimana? Balik ya namanya. Nah, sedangkan kita ya insya Allah kita ini bukan mengada-ada ya, bahwa semangat kita tidak hanya untuk diri sendiri ya, baiknya hanya untuk diri sendiri ya, tapi kita juga sudah Allah karuniakan semangat untuk menyebarkan kebaikan ini kepada yang lain. Itulah yang dinamakan sebagai dai. Dai ya juga sama, pembawa kabar juga. Hanya bedanya bukan nabi gitu. Ya. Nabi dengan dai sama, semua tugasnya sama. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu mengambil mata air arahan-arahan ya, tentang bagaimana membentuk karakter, membentuk akhlak tadi dari kisah para nabi itu. Dan kita coba ambil beberapa saja, ya, khususnya dari ulul azmi. Kalau saya mengingat Nabi ulul azmi itu dulu dari kecil, mengingat nama orang tua saya, Mimin ya. Itu 5 nabi yang ulul azmi ya. Insya Allah ya. Kang Cipta atas apalnya, insya Allah ya. Nah,
Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini sangat fenomenal, ya, terutama dengan panjangnya usia perjuangan yang harus beliau jalani. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Ini di surat Al-Ankabut. Ya, saya lupa ini. Ini surat Al-Ankabut ya, surat ke-29. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, dan beliau tinggal bersama kaumnya itu selama alfasanatin, ini 1000 tahun. 1000 tahun. Illa khamsina aman. Ditambah 50 tahun. Ya, ditambah 50 tahun. Jadi alfasanatin ya, tidaklah disebut sanah, tahun itu disebut sanah, kecuali ini sulit. Ya, sukar dan sulit. Disebut sanah itu. Jadi istilah dalam bahasa Arab itu lengkap ya, banyak pilihannya. Kalau tahun yang sulit, ya, yang susit, ya, sukar dan sulit, itu jadi disebutnya sanah. Ya, berarti selama 1000 tahun Nabi Nuh alaihissalam ini selalu berdakwah dan selalu ditolak, dicemooh, dibully. Ya, ya maka istilahnya adalah sanah. Ya, ya, alfasanatin. Nah setelah itu Allah menyebutkan dengan aman. Aman ini penyebutan tahun yang mudah. Tahun yang membahagiakan itu istilahnya am. Kullu am wa antum bi khair. Ibu-ibu mantos biasanya mengucapkan am. Kalau anak-anaknya susah makan, kadia am ya. Nah, ingat itu ya. Am itu tahun yang mudah, tahun yang membahagiakan. Jadi Nabi Nuh itu mengalami tahun yang mudah membahagiakan setelah, ini salah satu penjelasan, setelah Allah tenggelamkan, setelah 1000 tahun itu nggak mau beriman juga, mayoritas kaumnya itu ditenggelamkan oleh Allah, ya. Dan setelah diselamatkan yang beriman, ya, hiduplah ya, selama 50 tahun ya Nabi Nuh alaihissalam itu. Jadi bayangkan waktu yang sangat panjang dan bagaimana buahnya gitu, bagaimana kebahagiaan yang Allah bayarkan di dunia. Ini kan tidak, kalau hitungan tuh ya nggak sebanding gitu. Usahanya 1000 tahun, nikmatnya 50 tahun di dunia. Nah ini kan contoh ya dai yang pertama yang sangat fenomenal. Belum lagi upayanya itu 1000 tahun bukan nyantai-nyantai. Ya. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharon. Jadi mengajaknya, menyerunya, mendakwahinya malam dan siang hari. Lailan wa naharon. Wah ini sahabat-sahabat kalau kita kaji surat ini, kenapa lailan disebut duluan, naharon belakangan. Wah itu juga keren Allah ya. Ya. Ini punten saya sambil memute yang ini ya, yang on mic-nya. Falam yazidhum du'a illa firara. Tapi tetap aja mereka nggak mau dan malah tambah jauh. Ya. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw siyabahum wa asaru wastakbaru istikbar. Ini ketika diajak ya kepada Allah, diajak beristighfar, bertobat gitu. Ini kurang ajar kaumnya ini. Ada yang nutup telinganya dengan jari-jari yang kecil itu asabi'ahum. Jadi bukan dengan jempol mah nggak masuk ya. Asabi'ahum itu yang benar-benar bisa masuk ke telinganya, ya, asabi'ahum. Ada juga yang saking bosan, jenuh dan nggak mau, tidak sekedar mendengar suara Nabi Nuh ya, tapi juga nggak mau melihat mukanya Nabi Nuh. Jadi sampai ada yang menutupkan ya bajunya ke kepalanya. Nah ini kan bagaimana ujian Nabi Nuh ya, seorang nabi sampai seperti itu, kurang ajarnya kaum. Nah, hari ini mungkin mulai ada ya netizen ya, orang-orang yang di sosmed
yang mungkin kurang ajar kepada ulama ya sudah mulai ada gitu. Tapi tidak sekurang ajar kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, tetap aja. Ya, paling nggak manggil dengan panggilan yang menghormati gitu ya. Ya, tapi ya seperti itu. Nah, ini bicara tentang bagaimana all out-nya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan Rasulullah SAW itu melakukan juga mencontoh hal ini sehingga ada dakwah Syria, ada dakwah yang sembunyi-sembunyi, ada dakwah fardiyah, ada juga yang private class gitu. Jadi para pembesar itu didatangi khusus oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika datang si buta, ya, yang nggak tahu Rasulullah sedang ada private class gitu dengan para pembesar Quraisy, ya, itu Allah ceritakan di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nggak tahu itu Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah sedang mendakwahi para pembesar, para tokoh gitu. Ya. Jadi temanya kenegaraan misalnya ya, kebangsaan gitu. Yang diundang tokoh-tokoh gitu. Kucuk-kucuk datang tuh orang yang buta ya, minta diajari tentang Quran. Ya, nggak tahu waktu, nggak tahu tempat gitu si buta itu. Dan Rasulullah ya menunjukkan ketergangguannya secara manusiawi, tapi tidak menyakiti si buta itu. Nggak ngomong sepatah kata pun. Tapi Rasulullah hanya memalingkan muka saja. Kan si buta ya, nggak bisa lihat. Tapi itu pun ditegur oleh Allah. Nggak boleh begitu ya. Nah ini metode yang dilakukan. Juga Rasulullah memiliki base camp di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Betul-betul rahasia ya. Dengan namanya saja itu rahasia. Arqam anaknya ayah Arqam ya. Arqam bin Abi Arqam ya. Itu sudah sebuah strategi yang luar biasa ya. Tapi lokasinya bisa memantau, mengawasi ya view ke kota Mekah. Kemudian juga summa ini da'atum jiharo, secara terang-terangan ya. Juga secara wa asrartu lahum israra, secara sembunyi-sembunyi. Jadi di ruang publik dilakukan, kemudian di ruang private juga dilakukan. Kadang-kadang ada orang yang dia nggak mau tersinggung ketika langsung diajak di publik gitu ya. Tapi dengan pendekatan personal, ketokohan, ayolah gabunglah ya, dengan barisan dakwah, ayo. Nangge naon KTA ya, ada yang siap ya ketika ada pendekatan begitu. Ya, tidak harus diumumkan begitu. Ya. Soklah abdi mengaduku ngarojong di pengker gitu. Nah itu dakwah yang Rasulullah lakukan. Ya. Nah meskipun juga hasilnya selama fase Mekah itu kan nggak banyak, ya, nggak banyak. Nanti dihitung dari perang Badar itu hanya ratusan orang saja gabung dengan kaum Ansornya. Nah itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui, ya, beliau adalah nabi yang mendapatkan tantangan berat ya, dakwahnya itu dari keluarganya. Ya, ayahnya ya, itu produsen berhala, yang mau tidak mau juga harus dihadapi langsung ya dakwahnya itu. Ya, kemudian juga bagaimana Nabi Ibrahim perlu ya ya betul. Surat ke-29 Al-Ankabut ayat 14. Betul. Betul ya? Atau saya salah? Ya, betul. Saya lupa tadi tidak mencantumkan ininya, nomor suratnya ya. Di halaman kedua surat Al-Ankabut itu di sebelah kanan paling bawah. Sebelah kanan paling bawah. Ya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim ini memberikan contoh tentang pembinaan keluarganya ya, istri dan anak-anaknya, sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tugas yang sangat berat, keluarganya tetap ya mendukungnya. If'al ya abati, wahai ayahku ya, if'al ma tu'mar, segera lakukan apa yang diperintahkan. Itu ungkapan sang anak soleh ya.
ya, Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Begitu juga istrinya ketika ditinggalkan dengan bayinya di padang pasir, ya, ketika tahu ini perintah Allah ya sudah itminan saja gitu. Ya, Allah tidak akan meninggalkan dan tidak akan menyia-nyiakan. Nah, ini yang kemudian Rasulullah membaca ya, sejarah ini, oh berarti memang akan terjadi juga tantangan dakwah itu dari sisi keluarga. Paman beliau yang sangat dicintainya itu tidak kunjung masuk Islam. Bahkan salah satu pamannya yang tinggalnya juga kopel, ya, jadi si dindingnya itu nyambung, ya. Kalau zaman sekarang kopel istilahnya, gitu. Kok bisa-bisanya itu menjadi musuh yang paling jahat, musuh yang paling jahat, ya. Sehingga Allah sebutkan ya kehancurannya itu dalam nama suratnya langsung, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya. Jadi tidak ada musuh ya, kecuali ketika ada dari musuhnya itu yang mengalami ditinggal mati oleh keluarga yang dicintainya, itu mereka jeda, permusuhannya dijeda dulu, bahkan juga mungkin mengirimkan ungkapan bela sungkawa. Nah ini Abi Thalib, Abu Lahab itu ketika mendengar tangisan, mendengar kesedihan dari rumah sebelahnya, yaitu rumah Nabi Muhammad SAW, itu malah jingkrak-jingkrak dan menari-nari dan sampai mengumumkan keluar. Batara Muhammad, Batara Muhammad. Wah, senang dia. Itu kan keji sekali, jahat sekali. Nah, itu ujian yang akan dialami oleh baginda Rasulullah ketika membaca kisah Nabi Ibrahim itu. Oh, pasti ada juga nih ujian dari ya, tantangan dakwah keluarga. Ya, begitu. Ya, ini kemudian juga bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan tentang metode yang sangat cerdas ya dalam dakwahnya ketika mengajarkan ketauhidan. Ya. Ini di surat Al-An'am. Ya. Falamma janna alaihi layru ra'a kaukaba. Jadi Nabi Ibrahim melihat ya, kaukaba, melihat bintang di langit. Ya. Ini kisah ini jangan disalahartikan ya. Dulu saya masih ingat ya, kisah ini dimaknai sebagai cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal bukan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sudah kenal Tuhan, sudah beriman. Ini adalah metode mengajarkan ketauhidan kepada umatnya. Dengan metode untuk mengajak berpikir gitu ya. Maka ketika dilihat ada bintang dan Nabi Ibrahim mengatakan hada Robbi, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika tenggelam, saya nggak suka, nggak mungkin Tuhan itu tenggelam. Dilihat lagi, dicari lagi. Itu kan sebetulnya sedang melakukan serangan ya ke lubuk hati yang terdalam dari orang-orang yang melakukan kemusyrikan gitu. Ya. Kan biasanya itu yang dicari, mana yang lebih kuat, mana yang lebih memberikan ketenangan, ya, kepercayaan gitu ya, pertolongan gitu. Anggapannya begitu. Falamma ra'al qamara bazighan qala hada rabbi. Maka ketika dilihat ada bulan, ungkapannya sama. Hada rabbi. Ini nih lebih besar gitu ya. Tapi ketika bulan pun terbenam, maka kata Nabi Ibrahim, ya, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ya. Kemudian pindah lagi kepada matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Wah, ini lebih gede nih matahari gitu ya. Ini pasti jadi Tuhan gitu. Ya. Dan ternyata apa? Matahari pun terbenam. Ya, maka kata Nabi Ibrahim kesimpulannya, inni bariun mimma tusyrikun. Nah, ini kan ungkapannya.
Aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Nah, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi sekali lagi ini metode dakwah yang canggih ya. Halus gitu ya. Tidak memprovokasi, juga tidak menjatuhkan. Ya, tapi diajak berpikir, oh iya ya, masa sih Tuhan seperti itu menghilang. Nanti saat saya butuh malam hari gimana? Ya, mataharinya sudah nggak ada gitu. Nanti kalau saya butuh siang hari gimana? Bulannya udah nggak ada gitu. Ini metode dakwah. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, kita membaca bagaimana sejarah duta besar pertama, ya, yaitu Musa bin Umair radhiyallahu anhu, itu kan canggih dan hebat ya saat berdiplomasi. Ketika diutus ke Madinah itu berdiplomasi sangat hebat. Ketika pimpinan suku yang terbesar di Madinah, Khazraj, itu mendatangi dan memprotes ya dengan tenang aja. Ya, ungkapan Musa bin Umair itu, ya silahkan Tuan duduk dulu, ya silahkan dengarkan. Kalau apa yang saya sampaikan itu salah dan mengganggu, ya saya akan siap pergi. Ya. Maka itu kan masuk logika ya, jadi hebat banget itu. Ini muridnya, bagaimana Rasulullah, metode-metode dakwahnya itu, ya. Ada yang ya ditaklukkan dengan kekuatan fisik, ada juga dengan kekuatan finansial, ya. Tapi ada orang-orang yang memang dengan dakwah yang ke hatinya, ya, para sahabat yang dengan sentuhan-sentuhan ya kebaikan Rasulullah SAW, ya, akhirnya juga masuk Islam. Nah, yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini lengkap ya. Kalau kita baca kisah Musa alaihissalam, ini adalah kisah yang bercerita kepada kita tentang bagaimana perjuangan seorang dai dalam menghadapi penguasa yang zalim, ya, dan memiliki hegemoni yang sangat kuat, ya, sangat luas. Tidak ada yang berani membantahnya, melawannya. Di sini juga bicara tentang dakwah politik. Bicara tentang dakwah politik. Maka ketika kita baca di surat Toha ini, ya, surat ke-20, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun, karena dia sudah melampaui batasan. Dan oh iya, nanti dijawab ya Bu ya. Insyaallah. Nanti dijawab. Saya lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi Nabi Musa kemudian ketika mendapatkan tugas berat untuk mendatangi Firaun, apa yang dilakukan? Jadi berdoa dan curhat kepada Allah. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah untukku dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi doa ini bukan doa untuk menghilangkan grogi ya saat mau ngomong ya di depan publik, bukan. Ini doa politik gitu. Kalau menghadapi nanti ya, pemimpin, ya, menghadapi pertempuran ya, politik gitu ya. Ini doa ini yang dibaca ya sebetulnya. Ya. Bukan ini bapak-bapak naik mau khutbah misalnya baca doa ini ya, itu juga boleh ya. Tapi kita harus ingat ya doa ini adalah doa ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mendatangi Firaun. Ya. Dan ternyata tujuannya apa? Kita baca di akhir kisah ini, bukan akhir kisah ya. Di ayat ke-33 dan 34. Ya, ternyata tujuannya supaya apa nih tujuannya? Kainusabbihaka katsira.
supaya kami banyak bertasbih. Wa nadhkuraka katsira, dan banyak mengingat engkau. Ya, banyak bertasbih, banyak mengingat. Inilah ya kita renungkan, ternyata shadaqallah wa shadaqa Rasulullah SAW, ya, yang ternyata semakin berat ya, perjuangan itu akan membuat orang itu semakin banyak curhat, semakin banyak doa, semakin banyak zikir, dan semakin banyak tasbihnya. Ya, taib insyaallah. Salah selesai. Ya. Kalau ini ada pengalaman ya, ketika orang itu akan setoran hafalan ya, setoran hafalan itu ketika yang distorkan itu agak berat ya, dia doa dulu, istighfar dulu itu ya. Beda kalau setoran anaba dia lancar gitu, nyantai aja. Apa setorannya anaba agama. Tapi begitu setorannya itu misalnya juz 28 ya, Al-Mujadilah ya, At-Tolak gitu. Wah, itu ya istighfarnya juga berkali-kali sebelum setoran ya. Itu contoh yang sederhana gitu. Dan ternyata ketika Nabi Musa itu diperintahkan ya untuk mendatangi Firaun, itu perjuangan yang lebih berat, ayah angkatnya, kemudian raja di saat itu ya. Maka yang muncul adalah doa yang panjang tadi ya. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, doa semuanya gitu. Ya. Saya teringat ungkapan seorang ustadz ya, yang sekarang masih diuji dengan ujian di penjara ya. Beliau menyampaikan begitu gitu, bahwa ternyata zikir itu ya akan dihasilkan dan bisa punya ruh ya ketika dalam kondisi ujian. Diuji dalam musibah, diuji dengan berbagai macam ya kegelapan-kegelapan dalam perjuangan gitu ya. Nah, disitulah akan bisa memaknai, bisa memahami doa-doa itu dipanjatkan. Dan Rasulullah SAW pun itu menunjukkan ayat ini, ya, implementasi ayat ini ketika perang Badar. Ini peperangan yang kan tidak direncanakan sebetulnya ya. Tapi karena Allah yang merekayasa, yang menentukan, ya tetap harus dijalani, dihadapi. Dan Rasulullah dalam kondisi kefakiran, kondisi sangat butuh kepada Allah, doa di situ, dan doanya juga saking khusyuknya sampai terjatuh itu ya, selendangnya ya terjatuh. Sampai Abu Bakar yang harus menenangkan. Maksudnya sudah cukup-cukup Allah mendengar gitu ya. Nah, doanya apa? Allahumma intuhlik hadhil isabata min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Ini salah satu riwayat doanya seperti ini. Ya Allah, jika pasukan Islam ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Ini doa. Doa yang spesifik ya. Memintanya tuh sangat kuat gitu. Saat kondisi apa? Kondisi semakin beratnya perjuangan. In tansurullah yansurkum. Kan begitu ayatnya. Nah, sahabat-sahabat, tugas kita itu ada dua secara garis besar, yaitu tugas sebagai hamba Allah dan tugas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Dan ada satu ayat yang bisa menggabungkan dua tugas manusia ini dengan sangat indah, itu di surat Asy-Syu'ara ayat 194. Ketika Allah menurunkan ya pedoman hidup yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Kemana tujuannya? Ala qalbika. Ala qalbika ini adalah sekerat daging yang menentukan baik buruk kehidupan seseorang. Ala qalbika. Jadi kalau hatinya itu sudah diwarnai oleh Quran, maka yang keluar nanti yang baik-baik. Ini pendidikan karakternya. Quran itu qaulan saqilan, perkataan yang berat. Ketika orang berhasil mendatangi Quran, berarti dia berjuang itu, menang melawan perjuangan. Ketika berhasil tilawah, berhasil menghafal, berhasil terus mendatangi majelis-majelis Quran, itu sudah kemenangan. Itu sebuah pendidikan, itu pembinaan. Ya, ala qalbika.
Nah, ketika sudah seperti itu dengan Qur'annya, jangan berdiam hanya untuk sendiri saja. Bergeraklah, dan gabunglah litakuna minal mundirin. Bergabunglah dengan orang-orang yang memberikan peringatan. Ya, bergabung dengan jamaah dakwah yang melakukan berbagai macam peringatan-peringatan. Minal mundir. Ini lengkap. Hambanya ini dari Qur'annya, diwarnai dengan Qur'an kehidupannya, itu akan menjadi hambanya. Sebagaimana Allah juga menyebutkan di surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Jadi Alkitab itu diturunkan kepada hambanya, abdihi. Bukan kepada nabi, bukan kepada rasul. Ini status hamba itu dekat hubungannya dengan Quran. Sedangkan litakuna minal mundirin, ini tugas sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di atas muka bumi ini. Jadi kalau nggak ada peringatan, manusia gampang lupa. Jadi harus diingatkan. Termasuk kita, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mengingatkan orang lain, kita juga yang akan teringatkan lebih banyak. Kita yang akan teringatkan lebih banyak. Jadi nggak boleh beralasan, duh saya aja belum melakukan, masa mengajak. Nggak. Justru itu akan memotivasi kita lebih banyak, insya Allah. Nah, yang terakhir ini proses transformasi, perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menurut surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Tugas Rasulullah yang diutus itu oleh Allah adalah ada 4. Jadi tugas utamanya ada 4. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Yang keempat, wa yu'allimuhumul hikmah, mengajarkan hikmah. Jadi ini urutannya. Ya, ternyata tugasnya adalah banyak membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Quran. Ini yang dulu ya di awal-awal mungkin 90-an gitu ya. Itu kader dakwah itu biasa nenteng mushaf, dan kalau ada waktu kosong biasanya baca tilawah gitu ya. Kalau sekarang juga tilawah tapi terganggu dengan Android dan sebagainya. Membacakan. Rasulullah masalah di sini. Dan ketika orang banyak baca Quran, banyak dibacakan ayat Quran, itu akan terjadi proses ya cleansing atau detoksifikasi, mensucikan. Jadi membersihkan dan meninggikan, ya, terjauhkan dari hal-hal yang rendah, aktivitas yang rendah. Ini akan mensucikan. Setelah suci, orang itu semakin ya punya kekuatan maknawiyah, kekuatan spiritual, ruhiyah yang kuat, ya, maka dia akan punya kemampuan untuk kitab itu sangat dekat dengan hukum. Orang akan punya kemampuan untuk melaksanakan hukum Allah ketika dia sudah punya jiwa yang kuat, jiwa yang terbersihkan. Ya, itu hubungannya gitu ya. Jadi kitab itu, kitab hukum pidana, kitab hukum perdata itu kan hukum bicaranya gitu ya. Orang bisa taat kepada Allah tuh ya ternyata begitu sekuensialnya, urutannya gitu. Nah, barulah nanti ya, ketika sudah terbiasa taat kepada Allah, baru bisa dibukakan hikmah-hikmahnya. Oh, ternyata puasa tuh begini hikmahnya. Oh, ternyata sholat tuh begini hikmahnya. Oh, ternyata larangan memakan daging babi itu, oh ini hikmahnya. Baru ketahuan setelah teknologi ya semakin berkembang. Sebelumnya ya udah taat aja. Nggak makan daging babi nggak apa-apa, kata orang, lebih enak, lebih empuk dan sebagainya. Hikmahnya nanti datang belakangan. Nah, ini fase transformasi ya, perubahan yang terjadi dalam skala individu. Ini juga yang terjadi dalam skala sosial masyarakat. Ini juga ya urutannya seperti ini. Termasuk perubahan dunia ini yang disebabkan dari satu daerah di gurun pasir yang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka, dan ini yang dilakukan. Ya, ini yang dilakukan. Itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ini saya kira karena waktu yang sudah habis ya, saya nggak bahas ini. Ya, semoga apa yang tadi dibahas bisa jadi sebuah review buat kita. Ya, meskipun barangkali hanya sebagian kecil menjawab pertanyaan ya dari tema kita pada malam hari ini. Ya,
karena saking luasnya tema tentang kehidupan Rasulullah SAW ini ya, insya Allah. Apalagi disebutkan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran ya. Ini kalau Quran itu nggak ada batasan ya kedalamannya, kemudian tidak bertepi gitu ya. Begitu juga akhlak Rasulullah SAW. Baik, saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada pemateri Ustadz Agus bagi SPDI Hafiz yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga dari pemaparan materi beliau, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya dari yang telah disampaikannya. Karena mutiara seseorang yang beriman itu ialah suatu hikmah yang dapat diambil oleh dirinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu dikarenakan waktunya takutnya terlalu malam, sekarang kita lanjut ke sesi untuk foto bersama yang akan dibimbing oleh Ustadz Sofan. Mungkin untuk yang off cam, coba untuk on cam dulu sebentar buat eksis dulu buat dokumentasi. Mangga yang off cam, on cam dulu sebentar. Sudah, mangga lanjutkan. Oh, sudah Ustadz? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di kolom chat berapa? Di kolom chat Ustadz, maaf ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya. Katanya. Kalau kekuatan Rasulullah itu sebesar apa ya Ustadz? Katanya. Mungkin seperti itu Ustadz, bertanyanya. Mohon apabila bisa dijawab. Ya, kalau yang dimaksud kekuatan fisik itu jelas ya, ahli gulat itu bisa dikalahkan sampai berkali-kali. Itu menunjukkan kekuatan fisik Rasulullah juga, Masya Allah ya, di atas rata-rata. Ya, kemudian juga ketika penggalian parit ya di perang Khandaq itu juga Rasulullah yang ikut turun juga. Ya. Kemudian kemampuan untuk menahan ya rasa lapar juga Rasulullah yang paling berat gitu ya. Jika urusan fisik memang ya Rasulullah seperti itu gambarannya ya. Namun jangan dibayangkan tampilannya seperti orang-orang yang walk out itu ya, yang melakukan angkat beban dan sebagainya ya. Tapi Rasulullah karena aktif selalu dan pola hidupnya juga sehat ya. Jadi sebetulnya ketika kita membahas tentang akhlak Rasulullah ya, itu kan nanti kita bagi ya, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, dan selanjutnya gitu. Jadi ada bagaimana Rasulullah menjaga ya akhlak kepada dirinya sendiri, itu Masya Allah dari sisi pola hidup semua membuktikan ya bagaimana makan ya sebelum kenyang sudah berhenti gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pilihan makanan juga berkualitas ya. Madu, konsumsi madu itu juga sedekah ya. Madu itu jadi salah satu rahasia kesehatan juga. Namun kita mengakui bagaimana konsumsi madu di negara kita ini sangat-sangat minim. Kalaupun ada, ya kita cari lagi kualitas madunya nu kumaha gitu. Ya, beda nu encer ya kalau kita ya. Beda dengan madu yang kualitas tinggi itu
Ya, kental. Nah, ini saya kira bisa sangat panjang penjelasan tentang akhlak Rasul kepada dirinya sendiri, ya. Yang tadi ketika kita membahas hulukin itu, ya, itu kan tidak terbayangkan, semuanya itu unknown, ya, tidak diketahui. Kita hanya bisa membayang-bayangkan seperti tadi. Oh, ahli gulat saja itu bisa dikalahkan. Berarti Rasulullah kuat banget gitu. Sekuat apa batasannya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ada ungkapan kalau nggak salah siapa ya, Said Qutb ya. Itu juga menyebutkan keterbatasan kita dalam mengenali bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah ya. Kita hanya tahu bahwa beliau itu manusia biasa gitu. Karena kita juga manusia biasa, ukurannya ukuran kita sebagai manusia biasa. Kesabarannya, kemudian perhatiannya gitu ya. Nah, Rasulullah di atas itu semua. Ya, itu. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin yang tadi bertanya mungkin sudah alhamdulillah sudah terjawab. Ini Terus pertanyaan ada yang kedua ya. ya yang pertanyaan kedua itu Ustadz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Saya bacakan aja. Oh, siap Ustadz. Kang Ahmad. Ya, tadi mengkonfirmasi tentang dakwah Nabi Nuh ya. 1050 tahun atau 950 tahun ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting lama banget kan. Mau jawabannya 950 tahun pun itu lama banget gitu. Namun saya ingin menambahkan ya, pemahaman kenapa jadi 1000 ditambah 50 ya, itu dari pilihan kata tadi ya, alfasanatin, alfasanah ya. Saya coba buka lagi ya, tadi lupa. Saya buka lagi sebentar ya, supaya terbayang gitu ya. Karena Allah memilih kosakatanya beda antara 1000 tahun dengan 50 tahunnya itu dengan kosakata yang berbeda. Oh, yang ini ya. Ini ya, Bu. Saya perbesar nih. Nah, yang ini nih. Nih. Ini ya. Jadi untuk 1000 tahun yang dipakai adalah sanah. Sedangkan untuk 50 tahun yang dipakai adalah am. Kalau sekiranya ini adalah pengurang, 1000 dikurang 50 tahun, kalau sekiranya gitu ya, harusnya ini dipakai istilah yang sama. Alfasanatin ila khomsina sanah. Atau dipakai am dua-duanya gitu. Ini salah satu penjelasan seorang ulama ya, karena perbedaan penggunaan kosakata ini. Ditambah beliau menjelaskan bahwa ya, sanah ini untuk tahun yang sulit tadi, sedangkan am ini kebiasaan orang Arab untuk mengungkapkan tahun yang mudah, banyak kebaikan di dalamnya gitu. Ya begitu. Ya, bagi kita sebetulnya tadi saya katakan di awal nggak masalah menyebutkan 950 tahun juga nggak apa-apa gitu. Ya. Ini kan tetap jumlahnya banyak banget gitu. Banyak banget. Mau misalnya begini ya, 1000 tahun itu total gitu. 50 tahunnya yang ini am, tapi saya ini aman ini tahun yang mudah gitu. Tahun yang baik gitu, yang gampang, semuanya nyaman gitu ya. Bahagia semuanya. 50 tahun. Ini. Gitu ya. Sedangkan sanah itu untuk menunjukkan tahun-tahun yang sulit. Gitu, tahun-tahun yang sulit. Ini kekhususan ayat Quran yang mengembalikan kepada istilah bahasa Arab yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Ya begitu. Jadi ini nggak apa-apa saya kira ya. 950 nggak apa-apa gitu ya. Asumsi yang dari kecil kita seperti itu gitu ya. 1000 tahun kurangi 50 tahun. Tapi ini ada pemahaman yang baru yang mungkin jadi pengayaan buat kita. Ya. Bagaimana susahnya 1000 tahun,
ternyata balasannya itu ada di 50 tahun yang baiknya, yang mudahnya itu. Ya, jadi bagi kita, kalau kita hidup ini sudah diberikan berbagai macam kebaikan, kemudahan gitu ya, tinggal kita bayar perjuangannya gitu. Perjuangannya harus kita bayar. Gitu ya Bu, walau alam ya. Nggak apa-apa kalau nggak sepakat ya. Ini hanya tambahan saja. Ya, bisa. Itu Kang Ahmad. Iya, siap Ustaz. Baik Ustaz, mungkin udah habis untuk waktu untuk sesi tanya jawabnya, mungkin Ustaz. Nah mungkin sekarang akhirnya telah sampailah di penghujung acara malam ini, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Agus Subagio SPDI Hafiz. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Warzuqna tilawatahu wa hifdahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala tilawati kitabik. Allahumma inna ala birri walidina. Allahumma inna ala da'wati fi sabilik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya wa yakum. Alhamdulillah, tadi pembacaan doa oleh Ustadz Agus Subagio telah dipimpin dan